Kadang akhir yang paling indah bukan tentang kembali bersama, tapi tentang dua hati yang akhirnya belajar berdiri di tempat masing-masing. Episode 11 Karma tidak pernah salah alamat. Perjalanan Kirana dan Arman sampai di titik paling jujur, tanpa amarah, tanpa balas dendam. Hanya kedewasaan yang perlahan menemukan jalannya. Temani penutup kisah ini sampai akhir dan rasakan bagaimana karma bekerja, diam-diam tapi pasti. Pagi itu, Kirana duduk di dekat jendela. Dengan secangkir kopi hangat di tangannya, cahaya matahari menyentuh halaman buku yang terbuka di depannya. Tidak ada lagi perasaan berat setiap kali hari dimulai. Hidupnya terasa sederhana, tapi utuh. Ia membaca ulang beberapa tulisan lamanya. Cerita tentang perempuan yang dulu terlalu lama menunggu. Ia tersenyum kecil, bukan karena bahagia melihat masa lalu, tapi karena ia akhirnya mampu menatapnya tanpa rasa sakit. Notifikasi pesan masuk di ponselnya. Nama Arman muncul. Terima kasih untuk kemarin. Kirana membaca pesan itu tanpa terburu-buru membalas. Ia tahu pertemuan mereka di taman beberapa hari lalu telah mengubah sesuatu, bukan hubungan mereka, tapi cara mereka melihat satu sama lain. Ia mengetik pelan. Sama-sama, jaga dirimu. Balasan sederhana, tidak dingin. Tidak juga membuka harapan. Di kantor, Arman berdiri di depan jendela ruangannya. Email dari atasan masih terbuka di layar. Kita akan melakukan evaluasi posisi kamu bulan depan. Kalimat itu terasa berat, tapi kali ini ia tidak lari dari kenyataan. Ia menarik napas panjang. Beberapa bulan terakhir mengajarinya sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Kehilangan bukan hanya tentang seseorang pergi, tapi tentang kesempatan yang tidak kembali. Ia menatap ponselnya. Chat dengan Kirana masih terbuka. Dulu, ia selalu merasa punya waktu untuk memperbaiki segalanya. Sekarang, ia menyadari bahwa waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Sore hari, Kirana menghadiri acara kecil komunitas penulis. Beberapa orang datang menghampirinya, memuji tulisannya yang mulai dikenal. Mbak Kirana, cerita kamu terasa nyata banget, kata salah satu peserta. Ia hanya tersenyum, tidak ada kesombongan, hanya rasa syukur yang tenang. Di sudut ruangan, ia melihat seseorang membaca tulisannya dengan serius. Pemandangan kecil itu membuatnya sadar. Hidupnya telah bergerak jauh dari titik awal cerita ini, dan untuk pertama kalinya, ia merasa masa lalu tidak lagi mengikatnya. Malam itu, Arman duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Ia membuka album foto lama di ponselnya. Banyak kenangan muncul, tapi kali ini ia tidak mencoba mengulangnya. Ia hanya menatap, lalu menutupnya kembali. Ponselnya bergetar. Pesan dari Kirana masuk. Aku baru selesai acara. Semoga harimu baik. Arman tersenyum kecil. Tidak ada janji di antara mereka. Tidak ada kata kembali. Hanya dua orang yang akhirnya belajar berdiri di tempat masing-masing. Ia mengetik, aku juga lagi belajar. Pelan-pelan. Kirana membaca pesan itu beberapa menit kemudian. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya meletakkan ponsel di meja, lalu membuka laptopnya. Tulisan baru muncul di layar. Karma tidak selalu datang untuk menghukum. Kadang ia datang untuk mengembalikan kita pada diri sendiri. Malam semakin larut, tapi lampu di meja kerja Kirana masih menyala. Jari-jarinya bergerak pelan di atas keyboard. Tidak terburu-buru, tidak lagi dipenuhi kegelisahan seperti dulu. Ia membaca kembali kalimat terakhir yang baru saja ia tulis. Aku tidak lagi menunggu seseorang untuk menyelamatkanku, karena aku akhirnya belajar menyelamatkan diriku sendiri. Ia tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang akhirnya selesai berdamai dengan masa lalu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arman masuk lagi. Tulisan kamu, aku baca tadi. Kirana menghela napas pelan. Ia tidak merasa canggung lagi setiap kali nama itu muncul. Makasih, balasnya singkat. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Aku baru sadar, mungkin ini semua memang harus terjadi supaya aku belajar. Kirana menatap layar ponselnya lama. Kalimat itu terasa jujur. Dulu, ia mungkin berharap mendengar pengakuan seperti itu. Sekarang, ia hanya merasa tenang. Ia tidak menjawab panjang, tidak memberi nasihat. Kadang, seseorang hanya perlu menyadari sendiri. Di rumahnya, Arman menatap pesan yang ia kirim.
Tidak ada rasa panik menunggu balasan seperti dulu. Ia mulai memahami bahwa hubungan mereka kini tidak lagi berada di tempat yang sama. Ia berdiri di depan jendela, melihat lampu kota yang menyala satu persatu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa ingin mengejar sesuatu. Ia hanya ingin memperbaiki dirinya sendiri. Karma mungkin tidak datang sebagai hukuman yang keras, tapi sebagai kesempatan untuk melihat kesalahan dan menerima akibatnya. Beberapa minggu kemudian, Kirana menghadiri acara peluncuran buku kecil yang berisi kumpulan ceritanya, tidak besar, tidak ramai, tapi cukup untuk membuat hatinya hangat. Seorang pembaca datang menghampirinya. "Kak, cerita tentang diam itu rasanya nyata banget," katanya. Kirana tersenyum. "Karena memang ditulis dari hati," jawabnya. Ia menandatangani buku itu dengan tangan yang stabil. Di sudut ruangan, seseorang berdiri cukup jauh. Arman. Ia tidak mendekat, tidak mengganggu, hanya melihat dari kejauhan. Seperti seseorang yang akhirnya memahami batas. Kirana melihatnya sekilas, lalu mengangguk kecil. Tidak ada rasa canggung, hanya dua orang yang pernah berjalan bersama. Dan kini memilih jalan masing-masing. Arman berbalik pergi lebih dulu. Langkahnya tenang, tidak lagi berat seperti sebelumnya. Malam itu, Kirana duduk sendiri di balkon apartemennya. Angin malam terasa sejuk. Kota di bawah terlihat tenang. Ia membuka laptopnya untuk terakhir kali. Kalimat penutup muncul di layar. Karma tidak pernah salah alamat. Ia datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan siapa kita dan kemana kita harus kembali. Ia menekan tombol simpan, menutup laptop, menatap langit dengan perasaan yang ringan. Tidak ada lagi luka yang perlu disembunyikan. Tidak ada lagi harapan yang perlu dipaksakan. Hanya dirinya yang akhirnya pulang pada dirinya sendiri. Dan disitulah cerita ini berakhir bukan dengan balasan yang keras, tapi dengan ketenangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Terima kasih sudah berjalan bersama sampai akhir cerita ini. Dari diam yang menyakitkan hingga tenang yang akhirnya ditemukan. Perjalanan Kirana bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang tumbuh dan kembali pada diri sendiri. Untuk kamu yang sudah menonton dari episode pertama, meninggalkan komentar dan merasakan setiap emosi di dalamnya. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kisah ini bukan sekadar cerita, tapi juga peluk hangat untuk siapapun yang sedang belajar kuat dalam diam. Sampai jumpa di cerita berikutnya.